Pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi sama makanan setelah kita telan? Nah, hari ini kita bakal ikutin sebuah perjalanan super seru masuk ke dalam pabrik pengolahan paling canggih di dunia, tubuh kita sendiri. Yuk kita mulai. Sering gak sih kamu bingung? Habis dari lambung, makanan pergi kemana ya? Atau sebelum usus besar tuh apa dulu? Tenang, kamu gak sendirian. Dan yang paling penting, ada cara super gampang buat ngingetnya selamanya. Ini dia kode rahasianya. MKLUUA. Yap, 6 huruf simpel ini adalah kunci buat membuka peta lengkap sistem pencernaan kita. Kedengerannya misterius ya? Tenang, kita bakal pecahin kodenya bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar tuntas kode MKLUA. Anggap aja ini panduan kita buat ngelacak perjalanan makanan dari awal banget sampai akhir. Nah, ini dia petanya. M untuk mulut, K untuk kerongkongan, L buat lambung, U yang pertama itu usus halus, U yang kedua usus besar, dan terakhir A untuk anus. Coba disebutin, MKLUUA. Gampang banget kan buat dihafal? Jadi, tubuh kita itu kerjanya efisien banget. Bayangin aja kayak pabrik. Ada 2 proses utama. Pertama, pencernaan mekanis, di mana makanan itu dihancurin secara fisik, digiling gitu. Terus ada pencernaan kimiawi yang pakai cairan khusus namanya enzim buat ngurai makanan sampai ke level molekulnya. Oke, perjalanan makanan kita resmi dimulai. Tepat di gerbang masuknya. Yuk, kita intip apa aja yang terjadi di mulut dan kerongkongan. Begitu makanan masuk, gigi kita langsung beraksi nih, menghancurkan semuanya. Nah, ini namanya pencernaan mekanis. Tapi di saat yang sama, air liur yang mengandung enzim amilase mulai kerja juga, mecahin karbohidrat. Betul banget, proses kimiawinya udah start dari gigitan pertama. Setelah dari mulut, makanan meluncur lewat kerongkongan. Ini tuh kayak seluncuran berotot yang panjangnya kira-kira 25 cm. Tugasnya mendorong makanan pakai gerakan meremas atau peristaltik menuju stasiun berikutnya. Selamat datang di lambung. Bisa dibilang ini adalah ruang pencampur paling asam di tubuh kita. Disinilah makanan bakal diolah jadi sesuatu yang benar-benar beda. Di dalam sini, makanan diaduk-aduk sama asam lambung dan enzim kuat kayak pepsin. Proses ini mengubah semua yang kita makan jadi kayak pasta kental gitu, yang disebut kimus. Ini persiapan penting sebelum nutrisinya diserap. Nah, ini yang keren banget. Lambung itu bukan cuma mencerna makanan. Asamnya yang super kuat itu sekaligus jadi sistem pertahanan kita. Dia membunuh kuman-kuman jahat yang mungkin nyelip di makanan. Hebat banget kan? Lanjut yuk ke bagian paling krusial dari semua perjalanan ini. Usus halus. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Semua nutrisi penting diserap, dibantu sama para pekerja super efisien yang kita sebut enzim. Ingat enzim amilase yang ada di mulut tadi? Nah, dia balik lagi kerja di sini, dibantu sama teman-temannya. Tugas utamanya adalah memotong-motong karbohidrat jadi gula sederhana alias glukosa. Inilah sumber energi utama buat sel-sel tubuh kita. Selanjutnya ada tim protease, si spesialis protein. Enzim ini tugasnya mecahin protein dari daging atau kacang-kacangan jadi bagian-bagian kecil yang namanya asam amino. Nah, asam amino inilah yang dipakai tubuh buat ngebangun dan perbaiki otot. Dan yang terakhir, kenalan sama lipase, si jagoan penghancur lemak. Dia ngambil molekul lemak yang gede-gede itu, terus dipecah jadi lebih kecil, biar gampang diserap tubuh, dan dijadiin cadangan energi. Oke, setelah semua nutrisi penting berhasil diserap, sisa-sisa makanan tadi lanjut ke tahap akhir, yaitu pengolahan limbah di usus besar. Fungsi usus besar ini penting banget loh. Peran utamanya adalah menyerap sisa air dari ampas makanan, biar tubuh kita nggak kekurangan cairan. Sisa-sisanya kemudian dipadatkan jadi feses yang siap buat dibuang. Kalau dihitung-hitung, dari gigitan pertama sampai proses pembuangan, seluruh perjalanan luar biasa ini butuh waktu antara 30 sampai 40 jam. Wah, sebuah proses yang sangat detil dan efisien ya. Setelah kita lihat betapa kerennya cara kerja pabrik di dalam tubuh kita ini, sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kita merawatnya biar tetap berfungsi dengan baik? Sebenarnya, ngerawat sistem pencernaan kita itu nggak susah kok. Cukupin minum air putih, perbanyak makan serat dari buah dan sayur, makan pelan-pelan, terus coba kelola stres. Kebiasaan-kebiasaan simpel ini ngaruh banget loh buat kesehatan pencernaan kita. Setelah ngikutin perjalanannya dari awal sampai akhir, coba deh kita renungin sejenak.
sistem yang super canggih ini kerja nonstop 24 jam buat kita. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, udahkah kita ngasih perawatan dan bahan bakar terbaik yang layak ia dapatkan?